kita mau bikin baju yang semua orang Indo itu bisa pakai gitu, bisa actually muat dulu deh yang penting gitu loh. Coba kita buat something yang daring untuk zaman itu, karena waktu itu semua orang kayak lumayan takut ya memakai baju-baju yang kayak mungkin di luar zona comfort mereka. Makanya kita mulai bikin baju yang romantis, baju-baju yang fun. Aku sama Renata udah prepare ini tuh plannya ya udah lama, karena kita temen kuliah, kita udah ngomongin pas dari kita kuliah apa kita apply kerja dulu untuk cari pengalaman gitu ya. Sambil kita mencari pengalaman itu, kita actually develop our own brand. Ini udah jadi nih kayak prototype baju-bajunya, apa yang kita mau namain brand kita ini. Nah baru kita kayak mikir, oke, kita sendiri itu suka sama baju dan kerjain ini out of our passion for clothes, kenapa nggak namanya with love. Dan kita pengen banget nggak cuma kitanya sendiri, tapi misalnya our team, and kita want to make a community buat our customer juga. Dan kayak everything that we do it with love. Kita itu dulu pas dari awal memang udah aim untuk market luar negeri. Kayaknya market itu tuh lebih banyak luar negeri ya, karena baju-baju with love sendiri itu lebih ke arah kiblat western gitu. Tapi kita bingung nih marketingnya gimana kalau ke luar negeri. Jadi kita mulai dari Indo dulu deh, even though kita ship worldwide gitu. Tapi sebenarnya customer luar negeri kita itu dari dulu sampai sekarang bahkan growing gitu. Setelah kita tahu, oh ternyata ada nih potensi market untuk luar negeri, kita mau banget untuk kayak expand lebih dalam, mungkin endorse influencer dari luar, atau semoga bisa bikin pop-up store mungkin di luar negeri. Target marketnya mungkin lebih ke Singapura, Malaysia, karena itu yang paling dekat, paling relatable dari segi sizing dan segi style dengan with love sendiri. Waktu itu kita meng-hire kayak payment gateway yang direkomend dari Shopify. Awalnya semua berjalan lancar, cuma lama-lama kayak credit card customer ke decline, customer nanya kita, kenapa ya ini gini-gini. Setiap kita reach out, karena reach out yang pertama harus lewat email, itu kan lumayan susah ya kan, apalagi nggak ada contact person yang bisa kita rely on. Actually salah satu customer kita, itu tuh marketing dari Mitrans, dan dia reach out ke kita tiba-tiba banget, pas kita benar-benar butuh banget, dan kita bilang kayak, oke, boleh banget nih. Terus dia bilang kayak, oh kalau di Mitrans tuh semuanya ada CS-nya gampang dihubungin, kita ada grup, kalian kalau mau ada pertanyaan juga langsung coba tanya aja di situ. Ya udah kita langsung ganti semuanya jadi Mitrans, dan semenjak saat itu customer kita juga banyak banget yang bilang kayak ini jauh lebih gampang, dan karena nama Mitrans sendiri itu kan lebih dikenal ya di masyarakat Indonesia lebih tepatnya. So far bagus banget, kita senang banget dan very happy to work with Mitrans. Dari awal mula satu ibu-ibu ini mereka ajak, jadi sebenarnya kebanyakan tuh ada ibu-ibu rumah tangga yang sebenarnya mereka tuh harus di rumah gitu kan. Kita jadi mikir, oh gimana kalau seandainya mereka kerjain aja di rumah, kita provide mesin jahit lalu mereka kerjain di rumah. Tadinya mereka cuma kerjain sambilan, sekarang lumayan full time kerjain di rumah, dan bahkan suaminya terjun bareng masuk ke with love ngebantu ibu-ibunya. Jadi the whole family itu kerja di rumah, bahkan dari satu tetangga ke tetangga lain, dan itu lama-lama tuh pernah satu gang. Sekarang yang satu gang itu udah hampir semuanya produksi with love. Sekarang itu kita udah ada sampai 40 penjahit lebih. Mereka sendiri tuh ternyata seneng banget kerja di with love, karena itu ya mungkin jamnya yang fleksibel. Ternyata tadinya mereka kerja borongan, dan kerja di with love itu lebih menghasilkan uang dibanding mereka kerja borongan, dan mereka bisa di rumah aja kerjanya santai tapi menghasilkan uang yang sama gitu atau bahkan lebih. Kita nggak pernah bilang misalnya, oh kita sustainable brand atau kayak the most sustainable brand. Cuma dari langkah-langkah kita tuh trying our best untuk mereduce sampah-sampah dan waste yang ada, atau bahkan yang orang lain produce, ya untuk kita kayak jadikan daur ulang untuk menjadi something yang lebih useful di masyarakat. Contohnya dari yang hal-hal itu kita kerjakan adalah memakai bahan-bahan deadstock fabric, yaitu bahan-bahan yang kesannya udah dibuang ya dari factory lain, yang kita ambil, kita olah lagi, ternyata bisa bikin baju yang sama, cute juga dan bisa dipakai gitu. Kita daur ulang tuh akan lebih unik dan akan menjadi keunikan sendiri untuk bahkan brand kita. Untungnya customer jadi makin eager lagi untuk beli, karena mereka nyadar kalau oh ini baju ini special, karena cuma segelintir orang sebenarnya yang bisa punya baju ini gitu. No matter if you're a woman atau male in this space, kalau kalian mau ada a company yang an actual working company, udah pasti harus roll your sleeve and
kayak do the work sih untuk bahkan sebagai co-foundernya, karena aku juga berasa kalau seandainya kita show that our subordinates, our employee juga udah pasti kayak lihat kita, oh kakaknya aja kerja gitu. Jadi mereka actually nge-look up dari kita sebagai konsumen dan sebagai merchant yang udah sering banget sama kalian. Aku mau be a part of Goto gitu. Dan begitu aku tahu Goto IPO, aku langsung kayak bisa nih kita invest di sini, karena when you invest in something that you believe in. Aku berharap kalian lebih besar lagi pastinya dan lebih bisa membantu banyak banget UKM-UKM di Indonesia untuk lebih berkembang juga. Jadi kita berkembangnya bersama, sama ya seperti di dunia fashion juga, dan membuat Indonesia jadi lebih maju lagi.